wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati keempat narasumber. Di sini ada guru besar hukum Unja, Profesor Irita. Siang, Prof. Ya, selamat dan siang. juga Kepala Ombudsman Kando Dr. Jafar. Siang, Bang Kando. Siang. Assalamualaikum. Beliau ini pengajar juga, pengajar di Media Suara, dan beliau juga sebenarnya senior saya, mantan ketua KNPI dan sekarang ketua korps alumninya KNPI yang masih muda. Siang, Kando Said. Siang. Yang bergabung juga lagi monitor karena lagi rapat Banggar DPR, ada dosen juga Bang Citra. Beliau belum bisa buka videonya, tapi beliau ada di grup dalam ini. Nanti beliau nyari tempat bisa berteduh dan teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita nanti sebenarnya para narasumber dan teman-teman, diskusi ini adalah agenda kedua. Kedua bukan diskusinya, tapi agenda kedua dari proses kegiatan KNP dalam penanganan COVID-19, Pak narasumber. Jadi di sebelum puasa itu kita dari KNPI sudah turun langsung ke jalan, mulai dari pemasangan spanduk peringatan, menyiramkan disinfektan di 11 kecamatan, lalu terakhir kita membagikan masker dan hand sanitizer di minggu pertama puasa. Barulah di minggu kedua ini, minggu kedua sampai minggu ketiga, kita fokus mengadakan daring call atau lebih tepatnya menemani teman-teman milenial di rumah aja. Kan tagline negara sekarang di rumah aja. Jadi kita menemani mereka dalam mengedukasi, memberikan informasi. Itu yang kira-kira menjadi agenda nih, Prof. dan Bang Jafar dan Bang Said dalam 2 minggu ini. Dan perlu juga, ini adalah agenda kita yang ketiga dalam diskusi ini. Yang pertama kita sudah adakan 2 minggu yang lalu, itu ada salah satunya ada dari juru bicara COVID, Pak Johansa, dari Intel Polda, anggota-anggota DPR yang muda. Jadi kita sudah 12 narasumber di sebelum yang pertama. Nah, baru yang hari ini kita fokus nih, Prof, Bang Jafar dan Mas Said, ini fokus pada ilmiahnya. Jadi memang setiap periodisasi atau setiap fase diskusi kita berbeda tema, walaupun tema besarnya masih tentang COVID-19. Ya, tagline ILC lah, simple tapi spesifik masih. Dan informasi terakhir juga sebelum dimulai, agenda ini kita rekam karena belajar nih Prof. Irita, Bang Jafar, Bang Said. Yang pertama itu terlalu rame. Kita salah juga sistemnya, terlalu rame. Akhirnya tidak ada sempat waktu bertanya, orang marah. Bang Jafar. Jadi orang marah, waktu bertanya tidak ada karena kita mau buka puasa kayak kemarin. Akhirnya kita dari tim, udah kita buat aja begini, kita batasi orangnya agar narasumber lebih ilmiah dan lebih jelas. Nah, tapi direkam. Maka akan kita viralkan di semua media sosial pribadi maupun KNPI. Kan akhirnya juga berdampak sama. Bahkan saya kira lebih luas dampaknya. Karena direkam full. Nah, itu yang beberapa poinnya. Lalu nanti untuk teman-teman, khusus teman-teman yang nanti sudah bergabung, akan bergabung, OKP maupun non-OKP, organisasi maupun organisasi, singkat caranya, nanti saya akan biarkan para narasumber memaparkan sekitar 5-7 menit, menjawablah, menganalisa pertanyaan saya. Lalu saya berikan teman-teman waktu untuk bertanya. Lalu narasumber jawab dan simpulkan. Dan lalu mohon nanti untuk teman-teman peserta yang hadir di-unmute. Jadi selama narasumber bicara, semua mikrofon mati kecuali narasumber. Jadi kita bisa mendengar dengan baik apa yang ingin narasumber sampaikan. Nah, kira-kira begitu pola dan berjalan diskusi kita. Yang jelas kita rileks dan lebih santai. Karena KNPI kan harus agak santai. Baik, untuk pertama, saya izin dulu ini Prof. Irita dan Bang Said, saya ingin ke Kepala Ombudsman, Bang Jafar atau Dr. Jafar. Jadi Bang, kalau boleh jujur gitu Bang, Ombudsman ini sebenarnya mulai dikenal orang, atau teman-teman milenial itu, atau aktivis lah, itu pas Abang jadi ketua Bang. Ini kalau boleh jujur nih, saya bukan bermaksud kebetulan. apa-apa. Kebetulan aja. Pas yang jadi ketuanya mungkin mantan aktivis dan akademisi, orang baru ngerti, oh ada ombudsman. Orang baru searching. Apa sih tugas ombudsman? Ada kata-katanya malpraktek, orang kira dokter malpraktek itu kan. Padahal banyak kegiatan-kegiatan ombudsman yang sebenarnya penting menjadi term point-nya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bang, ini kan proses, kita ngomong nih Bang, 2 kali narasumber itu dengan juru bicara, dengan anggota parlemen, pemerintah. Itu ada sekitar 200 miliar uang yang diketok palu antara pemerintah dan DPR. Itu khusus
untuk penanganan COVID, diantaranya bantuan tunai, cash, logistik, termasuk alat kesehatan, APD, dan segala macam. Namun Bang, kemarin kita diskusi, laporan dari juru bicara, bahwa ODP-nya turun, PDP-nya naik, positifnya naik. Artinya, dalam jarak waktu 1 minggu, Bang, antara diskusi pertama dan diskusi kedua, yang tadinya yang positif cuma 8 orang, hari ini yang positifnya sudah 38, Bang, kemarin. 38 ya. 38 per kemarin. Nah, 3 yang pulang kalau nggak salah ya. Ada yang pulang dan sehat 1 orang kalau nggak salah. Ada tambahan lagi. Nah, artinya uang yang digelontorkan itu kan kebijakan ya Bang ya jatuhnya. Kalau bahasa ilmiah itu kan kebijakan negara kira-kira begitu. Nah, yang jadi ingin kami mungkin bisa pencerahan dari Abang. Sasarannya itu loh. Kan sasaran jelas orang sakit, orang miskin. Nah, lalu ketika misalnya teman-teman nanya kemarin, kayaknya Abang bukan narasumber. Ada tetangga kata dia. Nerimo rumahnya 2 tingkat, mobilnya 3 Bang. Itu kan tidak pas. Ada lagi katanya, ini katanya tanda kutip Bang, DPR meminta jatah untuk membagikan ke dapil masing-masing terkait anggaran itu. Nah, hal-hal ini berkaitan tidak dengan pekerjaan-pekerjaan atau kewenangan dari ombudsman. Laporan-laporan kayak gini, apa bisa kita langsung kontak ombudsman, melaporkan, atau bagaimana? Nah, sebelum nanti tentunya Abang memotret perkembangan COVID ini. Yuk, waktu dan tempat Bang, kami persilakan. Berapa menit ya? 7 menit? 7 menit, Bang. Ya, kalau sudah ini, lewat waktunya tolong di ini. Kalau kita udah ngomong ini dosen ini, kayak yuk. Jadi gitu. Panjang. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat admin, terima kasih sudah diundang. Ketua KNPI yang menjadi host acara ini. Ayo kita semua ini, Prof. Elita, kerabat kita, sahabat kita Said Parik, dan seluruh peserta yang lain. Pertama begini, sebelum menjawab pertanyaan sampai ke inti masalah yang disampaikan tadi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan COVID-19 ini, COVID-19. Ombudsman pada awalnya tidak secara aktif ikut dalam proses penyelesaian COVID-19 di Jambi, karena memang kita tidak masuk ke dalam tim eksekutifnya atau tim pelaksananya. Karena pada dasarnya ombudsman itu hanya sebagai pengawas eksternal. Itu yang pertama. Jadi kita hanya berkomunikasi secara pasif. Tetapi melihat perkembangan terakhir, kita se-Indonesia melihat perkembangan terakhir bahwa ini peningkatannya akan semakin tinggi. Makanya pada hari Sabtu minggu yang lalu, bukan minggu yang kemarin, Sabtu yang sebelumnya lagi, tanggal 25, Ombudsman seluruh Indonesia membuka pengaduan daring, ada pengaduan online untuk COVID-19. Nah, apa yang kita pikirkan? Ini yang mungkin perlu menjadi pertimbangan kita semua dan pembahasan bagi kita semua. Apa yang kita pertimbangkan? Pertama, yang jadi masalah besar ya. Jadi masalah besar itu ini yang perlu dipetakan dulu nih oleh pemerintah. Kita ingin memetakan dulu sumber masalahnya itu di mana sebenarnya. Jadi menurut Ombudsman sumber masalahnya itu adalah penyebaran COVID yang berimplikasi atau berkonsekuensi pada terhambatnya persoalan-persoalan termasuk dalam hal memperoleh kebutuhan dasar oleh masyarakat lain. Itu yang penting itu. Sehingga kebijakan bansos itu menjadi relevan dia dengan COVID-19 ini karena orang kesulitan memperoleh bahan dasar. Salah satu contohnya itu kan pangan, itu bahan dasarnya itu. Nah, kita melihat bahwa pemberian pangan ini itu menjadi isu sentral dalam persoalan penyelesaian COVID-19 ini karena persoalan siapa yang boleh mendapat atau yang tidak bisa mendapat itu belum jelas. Itu satu. Yang kedua, tidak hanya di daerah. Di pusat pun, di Jakarta yang kita kita anggap
datanya bagus, di Jawa Barat yang kita anggap datanya bagus, juga datanya tidak tertata dengan baik. Nah, tidak tertata dengan baik, dan ini pasti akan menimbulkan kekacauan pendataan. Pun di Jambi juga akan seperti itu tuh kejadiannya. Maka Ombudsman melihat ini akan menjadi masalah besar nih di kemudian hari ini. Kemudian hari itu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, atau bisa 3 minggu kemudian. Nah, sehingga kita membentuk itu. Apa yang terjadi setelah Ombudsman membentuk gugus itu? Memang terjadi lonjakan laporan yang dengan jumlah yang signifikan di masing-masing perwakilan. Misalnya kita 1 minggu, biasanya laporan di Ombudsman itu 1 bulan itu sekitar 10 laporan di Ombudsman di 1 bulan, laporan biasa ya, di hari biasa. Khusus untuk COVID ini, di 1 minggu kemarin kita sudah menerima 20 laporan. Dan mungkin ini akan semakin banyak ini laporan. Dan 19 di antara 20 laporan itu adalah laporan tentang dana sosial atau bansos, bantuan sosial. Di 19 di antaranya itu bantuan sosial, hanya 1 tentang keuangan. Itu Ketua KNPI kemarin itu sempat juga tuh ada komunikasi tentang keuangan. Hanya 1 tentang keuangan di Ombudsman. Jadi kita bisa bayangkan betapa pengaduan terkait dengan bantuan sosial ini akan semakin besar nih dengan beberapa hari kemudian. Maka apa yang dilakukan oleh Ombudsman terkait dengan itu, kami juga sedang merancang kegiatan. Begitu kita membentuk gugus tugas tanggal 25, pada tanggal 27 saya langsung ke gugus tugas provinsi untuk memastikan jalur koordinasinya. Apa yang saya dapatkan, ternyata gugus tugas provinsi pun juga sedang mengatur jalur koordinasi dengan seluruh gugus tugas di tingkat kabupaten kota. Maksud saya, sampai tanggal 27 saya ke sana, 28 saya lanjutkan juga ke sana, itu masih proses koordinasi itu. Artinya bahwa gugus tugas di seluruh provinsi ini sampai tanggal 28 itu belum terkoneksi dengan baik. Itu yang mau saya sampaikan. Belum terkoneksi dengan baik. Tetapi gugus tugas di provinsi pun saya menaruh apresiasi lah dengan teman-teman di gugus tugas provinsi. Setiap pagi itu ada pertemuan di sana. Jadi itu yang terjadi saat ini, dan Ombudsman berusaha untuk membangun koordinasi dalam rangka penyelesaian laporan yang akan datang dari masyarakat yang akan sangat cepat ini. Jumlah kita cuma 14 orang, yang bertugas untuk ini itu hanya 8, asistennya nggak bisa mengatur semuanya. Jadi kita akan membuat alur ini, membuat kanal gitu, membuat jalur penyelesaian. Nanti kita berusaha untuk tidak terlalu banyak pintunya. Jadi misalnya kalau ke Kabupaten Bungo misalnya, kita hanya pintunya lewat pintu Dinsos misalnya, jika terkait dengan bantuan sosial. Jadi kita tidak lagi ke RT, kepala desa, dan seterusnya. Jadi itu yang kita usahakan lakukan, dan itu belum kita lakukan dalam waktu 1-2 hari ini. Saya akan melaksanakan mengundang rapat teman-teman di kabupaten kota itu, terutama Dinsos, untuk menangani ini. Karena berdasarkan tren laporannya itu, Dinsos ini akan banyak dapat laporan, tentang bansos ini akan banyak dapat laporan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebelum menjawab nih, yang kedua yang mau saya sampaikan, ada yang cukup penting juga, ini mungkin Ketua KNPI ini Pak Arkon mungkin bisa memahami. Kita yang pernah berada di luar itu, profesor juga kita pernah berkuliah di luar, jadi sekitar 1 minggu yang lalu, atau 1 atau 2 minggu yang lalu, kita mendapat telepon dari mahasiswa kita yang tidak bisa pulang dari Jogja, tidak bisa kembali dari Jogja. Mereka menyampaikan sudah melaporkan tentang masalah itu ke Pemprov, tetapi belum mendapat tanggapan yang patut, sehingga mereka berpikir, bisa tidak ini Ombudsman membantu? Nah, terkait dengan itu, kami sudah melakukan upaya. Pada hari yang sama, saya langsung menghubungi Kepala Perwakilan Ombudsman Yogyakarta untuk meminta difasilitasi ini mahasiswa-mahasiswa yang tidak kembali ke daerah. Jumlahnya waktu itu sekitar 120 orang. Langsung ditangani di hari yang sama, besoknya insya Allah sudah dapat
laporan, mereka diminta untuk mengumpulkan data, dan kabar terakhir yang saya terima mereka sudah dapat bantuan dari Jogja, dari Pemprov Jogja. Nah, hal yang sama sedang terjadi di sini. Di sini kami mendapat, jadi 18 dari 20 laporan itu, 4 dari 20 laporan itu adalah kumpulan mahasiswa yang berasal dari masing-masing provinsi. Ada yang dari Papua Barat, ada yang dari provinsi mana, ada beberapa provinsi tempat kalau nggak salah, jadi di NTB kalau nggak keliru ya. Jadi mereka di 4 kelompok, dikelompokkan gitu. Jadi misalnya dari Papua Barat, misalnya berapa orang, itu kelompok Papua Barat itu dianggap 1 laporan. Jadi ada 4 provinsi yang kuliah di sini yang sudah kita data, yang sudah kita sambungkan dengan dinas sosial provinsi untuk dicarikan solusinya. Dan sampai hari ini belum ada skemanya tuh, pola bantuan terhadap mereka itu belum ada skemanya. Sampai saya tanggal 28 kemarin ke gugus tugas itu belum ada skemanya. Itu 2 hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan ombudsman. Nah, pertanyaan dari host. Bagaimana dengan pola pembagian bantuan itu? Pertama, berdasarkan informasi yang saya terima dari Pak Dalmanto namanya, kalau nggak keliru saya dari Dinas Sosial Provinsi itu, beliau waktu itu optimistis, laporan itu pasti bisa dibagi dengan baik karena yang tidak terdata itu hanya sekitar berapa ribu begitu ya, 2.000 atau 3.000 orang, dan itu tidak terlalu rumit karena mereka sudah punya data PKH dan seterusnya. Nah, tetapi ya kita tidak tahu bagaimana kondisi lapangannya nanti. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah orang yang rumahnya bertingkat, punya mobil dan seterusnya bisa mendapat bantuan, saya kok yang seperti itu lebih baik diserahkan kepada kearifan lokal lah, kira-kira begitu. Karena kita terlalu sulit kita untuk menjangkau daerah-daerah yang begitu. Kearifan lokal yang saya maksud, kita memberikan wewenang kepada pemerintah, kalau di desa, pemerintah desa, kalau di kota itu lurah atau RT, untuk memastikan orang-orang ini bisa dapat bantuan apa tidak. Karena sepanjang kebutuhan dasar itu masih bisa diperoleh dengan cara yang biasa, yang maksud itu kita masih bisa membeli, mal masih buka, pasar masih bisa terbuka, rasa-rasanya tidak ada alasan orang yang orang yang berpendapatan tetap, misalnya seperti kita yang PNS, yang mendapat gaji bulanan, untuk memperoleh hak itu, begitu. Karena keterbatasan keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau dikatakan bahwa semua kita terdampak, betul, kita semua terdampak. Tapi bahwa apakah semua yang terdampak itu berhak mendapatkan itu, tidak bisa dijawab dengan langsung, karena hak itu juga berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi itu. Jadi kalau saya secara pribadi itu mengingatkan, sepanjang kebutuhan dasar itu masih bisa diperoleh dengan cara membeli dan seterusnya, saya kira itu memang harus dipilah-pilah orang yang mendapatkan itu. Sebaiknya orang yang selama ini memang ya dikenal dengan tidak mampu, atau orang miskin baru, kalau dalam bahasa orang dinas sosial itu, orang miskin baru yang terpaksa miskin karena tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh sumber daya dalam masa COVID ini. Nah, siapa yang perlu mendata ya? Mendata itu ya, siapa yang bisa mendata ya? Mendata itu ya tingkat yang paling bawah, RT dan seterusnya. Nah, mungkin dinas sosial perlu memverifikasi secara random gitu. Secara random. Misalnya dari 1.000 orang yang diberikan namanya itu di random saja, sekitar misalnya 100 orang untuk diverifikasi. Datanya apa betul nggak orang-orang ini adalah orang yang berhak menerima. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, artinya Bang Japar, ya, keadaan kalau kita boleh jujur ini 1 bulan lah ya kira-kira kalau kita mau jujur konkret provinsi ini bekerja ini 1 bulan ini, baik dari yang Bang Japar paparkan maupun yang langsung juru bicara COVID itu, beliau mengakui memang masih banyak titik-titik lemah. Misalnya kemarin beliau tiba-tiba memaparkan
langsung dibantah oleh peserta. Misalnya data orang miskin di angka 275, tiba-tiba ada apa? Peserta katakan bahwa itu data 2019, bukan data 2020. Lalu bagaimana kalau data 2019 yang dipakai orang miskin itu saja sudah jadi problem, lalu bagaimana data orang miskin yang baru yang Bang Jafar katakan tadi? Artinya pemerintah, kita tidak dalam rangka menyalahkan pemerintah, tapi karena ini konstruktif sifatnya, ilmiah, bahwa potret hari ini wajar-wajar saja ketika masih banyak masyarakat yang mengeluh secara itu. Jadi mendengar 200 miliar itu gede loh, Mas Bang Jafar. Mendengar masyarakat, jangankan masyarakat yang mohon maaf, middle ke bawah, middle ke atas saja mendengar bantuan 200 miliar itu seakan-akan wah ini kita aman hidup nih, pangan kita cukup. Nah, kepastian itu yang sebenarnya rakyat itu kan. Nah, makanya di situ tadi Ombudsman kan sudah jelas ya perbuatannya dari mulai tingkat RI, provinsi sampai Bang Jafar tadi akan kumpulkan ya kabupaten kota dan segala macam. Nah, mungkin nanti Bang Jafar kita simpan tenaga Bang Jafar dulu untuk diskusi selanjutnya. Nah, saya ingin izin Prof Erita masih bergabung? Ya. Prof, suara Adinda. Siap. Suara Adinda terdengar, Prof ya? Ya, siap. Sudah sangat bagus suaranya. Baik, Prof. Jadi tadi kan Bang Jafar secara komprehensif menjelaskan apa yang menjadi tugas dan kewenangan Ombudsman, lalu apa-apa yang Ombudsman kerjakan dan pandangan beliau terhadap melihat secara utuh masalah COVID-19. Nah, ini kan kalau kita ngomong dengan guru besar, saya rasa bukan teknis yang kita butuhkan. Saya ingin Prof mungkin memotret ini secara lebih abstrak, lebih absurd secara filosofis. Artinya ini kan isu kemanusiaan, Prof. Ini isu kemanusiaan, lalu kalau di media sosial misalnya terlalu banyak podcast memperdebatkan ini konspirasi, ini segala macam. Padahal ada di sini kematian, di sini ada kematian, lalu ini kebijakan, lalu berbeda kebijakan. Nggak usah jauh-jauh, Prof. Beberapa minggu yang lalu aja kita dipertontonkan dengan perang media sosial antara pihak COVID provinsi dengan wali kota Jambi misalnya yang mengatakan kota Jambi red zone. Tidak ada red zone itu. Yang ada itu PSBB. Jadi kita nih dipertontonkan dengan hal-hal yang kita disuruh di rumah aja, suplai pangannya belum jelas, lalu isu kemanusiaannya jadi lebih menyedihkan gitu, Prof. Nah ini kan kalau saya Dinda boleh katakan ini fenomena gitu, Prof. Ini fenomena yang mungkin dalam hidup saya yang 30 tahun ini baru ini saya lihat fenomena dahsyat ini. Nah, bagaimana Prof melihat keseluruhan ini, Prof? Secara keseluruhan. Silakan, Prof. Waktu dan tempat. Halo, kok putus? Ya. Putus. Ya. Putus, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang sangat spesial bagi saya ya, karena saya yang paling cantik ini kayaknya dari kita ini ya. Ya. Jadi saya bangga pertama kepada anak-anak muda KNPI ya, sahabat Arkon yang mensiasati atau menjadi host dalam diskusi ini, dan ini merupakan hal yang sangat positif dan saya bangga untuk itu karena saya juga mantan pengurus KNPI pada periode lalu ya, pada saat masih muda sekali. Dan saya bangga, saya senang ya, pemuda kritis dalam setiap keadaan ya, pemuda mencari sebuah solusi untuk suatu peristiwa ya. Dan ini merupakan yang harus dikembangkan untuk masa-masa yang akan datang. Baik, saya melihat dari versi bagaimana sesungguhnya kekuasaan negara ini dilaksanakan dalam kondisi darurat ya. Jadi dalam hukum disebut dengan hukum darurat kita ini ya. Hukum darurat itu kata kuncinya pertama yang harus kita pegang. Ya. Jadi dalam hukum darurat ini ya yang salah satu buktinya adalah adanya Perpu nomor 1 tahun 2020. Maka di sini yang bermain adalah dogmatic
Artinya kemanfaatan. Jadi kalau selama ini sebuah negara itu menjalankan kekuasaannya dengan menggunakan norma, ya, maka norma itu artinya yang menjadi sasaran utama adalah kepastian hukum. Maka dalam keadaan darurat sipil ini yang bermain adalah dogmatic head, yaitu kemanfaatan hukum. Manfaat hukum dalam kondisi ini adalah bagaimana COVID-19 ini dapat teratasi dan hilang dari Indonesia. Itu tujuan utama kita, dogmatic head-nya di sana. Nah, dalam keadaan dogmatic head ini, memang yang menjadi alat ujinya adalah good governance. Ya, good governance. Ya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Itu alat uji daripada dogmatic head, ya, atau kemanfaatan hukum. Nah, kita melihat beberapa tindakan yang dilakukan oleh baik itu pemerintah kabupaten kota, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan pusat dalam hal ini, ya, di mana kita lihat ada seakan-akan miskoordinasi, ada seakan-akan miskomunikasi, misinformasi dan lain sebagainya. Dan ini menurut hemat saya suatu hal yang menandakan bahwa memang koordinasi antar kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat itu memang harus ada, ya, harus ada. Ya, pemerintah provinsi harus menjadi leading sector, ya, bagi kabupaten dan kota untuk memberikan sebuah informasi yang valid, ya, yang itu tidak tumpang tindih. Itu penting, ya, karena kalau rakyatnya menjadi tidak satu komunikasi, maka ini akan menjadikan kegaduhan, ya, kegaduhan ini akan menimbulkan psikologi lainnya, ya, artinya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menjadi berkurang. Oleh karena itu, menurut hemat saya, pemerintah provinsi harus melakukan koordinasi yang baik. Ya, itu kata kunci. Jadi koordinasi adalah sebuah kata kunci. Ya. Bagaimana sebuah informasi itu diberikan dalam satu keputusan yang tidak menimbulkan kegaduhan. Itu catatan saya untuk persoalan koordinasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Kemudian yang kedua, persoalan kaitannya dengan jaminan sosial, dalam hal ini bantuan dan sebagainya. Memang banyak gejolak, ya. Pertama adalah karena bantuan ini kaitannya kan kata kuncinya adalah data. Originalitas datanya, ya. Urban datanya harus selalu disempurnakan. Nah, ini barangkali kata kuncinya, ya. Jadi apakah data itu menjadi tepat, ya, dapat dijadikan salah satu indikator untuk memberikan tepat sasaran, ya. Oleh karena itu yang menjadi kata kunci barangkali pemerintahan kabupaten kota sebagai ujung tombak utama, ya. Ujung tombak utama di dalam memvalidasi data-data yang ada, ya. Karena itu kan dari RT ke kelurahan, kelurahan kecamatan, ya, kecamatan ke kabupaten, ya. Nah, ada kabupaten inilah yang menjadi pintu akhir utama untuk menilai data yang baik, ya, data-data yang akurat, ya, untuk tidak salah sasaran. Itu yang harus menjadi catatan kita, ya. Oleh karena itu hubungan antara bupati, wali kota dengan camat, dengan lurah, dengan RT itu harus hidup, ya. Hidup artinya harus selalu terjalin komunikasi yang baik. Ya. Jadi kalau tidak tepat sasaran itu menurut hemat saya adalah persoalan koordinasi intern di tingkat kabupaten kota, ya, terkait dengan data yang ada, ya. Siapa disebut masyarakat miskin, kemudian masyarakat miskin baru, ya, atau masyarakat miskin yang sudah menjadi kaya, ya, atau lepas dari kemiskinan tersebut. Ini data penting, ya, data penting sekali, ya. Tapi saya tidak ingin juga Pak RT dalam hal ini
menjadi orang pertama yang dipersalahkan. Ya. Karena di tempat saya ini kebetulan Bung Arkon ya, tempat saya di daerah Kenalisa Matas ini salah satu RT terpaksa menghukumkan ya, karena dituduh yang macam-macam seperti itu ya. Jadi menurut hemat saya yang paling penting adalah bagaimana pembinaan kota dan kabupaten di dalam hal menyempurnakan data yang ada, dalam menyempurnakan data yang ada. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan adalah barangkali KNPI punya tanggung jawab ke sana ya. Bagaimana kita memberikan kesadaran hukum yang cerdas kepada masyarakat. Ya. Jadi bukan hanya kesadaran hukum, tapi kesadaran hukum yang cerdas. Ya. Kesadaran hukum yang cerdas artinya setiap komponen masyarakat, setiap leading sektor yang ada memberikan pesan yang positif terhadap kegaduhan masyarakat ini. Jadi kan masyarakat kita ini kan secara psikologi telah mengalami tekanan yang cukup tinggi, ya, tekanan ekonomi, tekanan sosial, ya, tekanan pemerintahan, ya, tidak boleh kemana-mana, itu kan sebuah tekanan yang luar biasa juga. Ya. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi catatan kita bahwa bagaimana caranya masyarakat yang sedang dalam keadaan psikologinya terganggu ini, kita melakukan sebuah kesadaran hukum yang cerdas tersebut. Ya. Artinya, walaupun toh ada masyarakat, salah satu masyarakat katakanlah tidak mendapat bagian, atau katakanlah salah satu masyarakat ada yang datanya tidak terinput di kelurahan, ya, maka harus dibangun sebuah komunikasi, ya, bagaimana komunikasi tersebut dilakukan dengan baik. Jadi umpamanya tidak seleweran di Facebook, ya, sehingga PRT-nya ngamuk, namanya begitu, ya, atau ngomel kemana-mana. Kita beri saluran bagaimana komunikasi antara RT dengan masyarakat, sehingga kalau ada segala sesuatunya, komunikasi itu menjadi cerdas. Itu yang mungkin KNPI punya tanggung jawab di situ, tuh, Bung Arkon, ya. Jadi jangan sampai katakanlah tidak dapat lantas ngamuk-ngamuk, ya, kemudian nulis di Facebook yang bukan-bukan sehingga PRT tersinggung dan lain sebagainya. Ya. Iya, jadi KNPI punya bagian di sana itu, ya, kesadaran hukum yang cerdas menjadi tugas tanggung jawab KNPI juga, gitu ya. Kemudian kaitannya dengan pemerintahan, ya, karena kita dalam situasi tadi saya sampaikan dalam keadaan dogmatic head, ya, yang bermainnya adalah kemanfaatan hukum, ya. Bukan lagi kepastian hukum, bukan lagi keadilan, tapi kemanfaatan hukum. Ya. Bagaimana hukum bermanfaat, memberikan bantuan, bagaimana hukum bermanfaat, memberikan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Bagaimana hukum bermanfaat memberikan nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai kemanusiaan, dan bagaimana negara juga memberikan stimulus terhadap menjalankan sebuah ajaran agama. Ya. Jadi ini penting sekali, ya. Maka barangkali KNPI ke depan perlu memberikan trik-trik atau tolok ukur untuk bagaimana item-item tersebut bisa ditangkap oleh masyarakat secara cerdas. Gitu ya. Jadi tidak bulat-bulat menerima sesuatu itu dengan utuh, tapi dengan cerdas. Itu barangkali Bung Arkon selaku Ketua KNPI Provinsi Jambi yang harus kita lakukan, ya, sehingga pada saat ini, pada saat masa COVID-19 ini, yang harus dipahami oleh masyarakat, kita bermain di dogmatic head, ya. Kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum itu bisa jadi dia mengabaikan kepastian. Ya. Ya. Bisa jadi dia mengabaikan. Mengabaikan artinya dia tidak mengutamakan kepastian, ya, tapi dia bermain di areal kemanfaatan yang landasnya adalah good governance. Itu mungkin yang harus menjadi catatan, ya. Asas-asas pemerintahan yang baik, ya. Efektif, efisien, ya, itu harus menjadi tolok ukur kita menjalankan negara pada saat COVID-19 ini. Sampai dia dinyatakan aman dan tidak ada lagi satu masyarakat pun yang terkena COVID-19 ini, sehingga kita bisa
lepas ya. Jadi harus dipahami oleh masyarakat, janganlah kita membuat gaduh masyarakat. Hukum dalam keadaan darurat itu berbeda dengan hukum dalam keadaan normal. Ya. Jadi jangan lagi menunggu sebuah kepastian yang itu menjadi sebuah impian, sebuah kebijakan, sebuah peraturan. Ya. Ini kita bermain di area yang sangat emergensi, ya, yang sangat emergensi. Ya. Yang emergensi itu ditentukan dalam keadaan Perpu tersebut, ya, di mana kita lihat kebijakan di bidang keuangan, adanya PP, ya, adanya Kepres, ya, itu indikasi-indikasi kita dalam keadaan darurat, dan itu jangan diperdebatkan lagi, ya, jangan diperdebatkan lagi. Kalau kita debatnya ke situ, kita kan tidak keluar, ya, kita kan mau keluar nih dari COVID, ya. Jadi jangan berdebat di areal yang kita ini sudah nyata-nyata dalam keadaan emergensi, ya. Kepastian hukum mohon, keadilan mohon, bukan diabaikan, di nomor 2-kan lah, ya, tapi kemanfaatan ya, kemanfaatan masyarakat tidak ada yang kena, kemanfaatan kesadaran masyarakat akan mengendalikan apabila dia terkena, gitu kan. Kemudian bagaimana masyarakat bisa keluar dari keadaan PSBB ini, ya. Kemudian masyarakat patuhlah kepada pemerintah, ya, jangan kemudian mau bikin negara sendiri pula, gitu kan. Ini yang menurut saya yang harus kita sadarkan. Jangan panasi lagi masyarakat, kan masyarakat udah panas. Betul. Ya, sudah sangat panas, ya. Cari solusi, ya. Jadi ciri khas pemuda yang baik itu adalah memberi solusi, ya, bukan memana-manasi dan mencari ngetop, karena dalam keadaan darurat itu tidak benar kalau menurut saya. Siapapun manusianya, kalau dia ingin ngetop dalam keadaan darurat itu tidak betul, ya. Tapi kita harus memberikan solusi apapun itu. Ya. Saya rasa itu catatan-catatan penting saya untuk Bung Said ini yang ada anggota DPR RI kita yang sangat ganteng, ya, supaya juga bisa menginisiasi bagaimana kemanfaatan atau good governance itu bisa kita lakukan dalam keadaan COVID-19. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik. Bung Apon. Wassalamualaikum. Prof, sebelum saya ke Bang Said, Prof, tadi menarik Prof, soal azas kemanfaatan. Prof. Jadi kebetulan ada perubahan, kayak kita ngobrol kemarin Prof dengan Dir Intel, Mas Willy. Saya bilang begini, ini temuan fakta saya bilang. Minggu pertama, minggu kedua, Satpol PP itu masih elegan, Prof. Artinya menginterpretasikan himbauan instruksi gubernur wali kota dalam satu surat itu masih elegan. Kan dalam bunyi surat itu, Prof, diberlakukan jam malam di atas jam 9. Jadi jika ada yang masih ngumpul, belanja dan segala macam, mereka akan ibarat kata disuruh pulang lagi gitu, Prof. Ya. Tapi minggu belakang ini, Prof, 10 hari kebelakangan ini, Satpol PP ini mengalahkan polisi, Prof, galaknya. Buka main tindak, kadang mengangkut barang polisi, kira gitu, Prof. Nah, landasan sederhana. Ini kau baca enggak nih undang-undang, kata dia. Dia anggap imbauan itu undang-undang. Dianggap imbauan itu sesuatu yang padahal secara filosofi jelas dalam hukum pidana bahwa pidana itu adalah aturan dibuat eksekutif dan legislatif dan memiliki sanksi. Nah, itu yang jadi ternyata betul yang Prof paparkan secara filosofis itu. Sekarang banyak yang mendadak jadi ahli hukum semua, Prof. Baik itu masyarakatnya, baik itu Satpol PP-nya, dia sama-sama punya argumentasi gitu, Prof. Padahal kan Prof bilang tadi bahwa ini hukum darurat ini. Udahlah, ngapain nongkrong di atas jam 9? Ntar kau juga yang sakit, gitu. Kau juga yang terkena. Kadang ya hal-hal gini kan kita nggak mau terjadi lagi, Prof. Ada pukulan, ya kita nggak usah nonton India lah, Prof. Film India itu kan gitu, Prof. Katanya polisi di India kalau orang tidak tepat waktu digebuk kakinya, boleh digebuk badan segala macam. Nah, saya rasa polisi dan Satpol PP lah khususnya. Saya memberikan kritik juga kemarin ke Satpol PP itu agak tensinya agak mulai diredakan lah karena Prof bilang tadi kan orang makannya susah, Prof. Gitu. Wajar mungkin dia ingin keluar nengok angin, Prof. Ngerasain kena angin lagi gitu, Prof. Sudah 1 bulan lebih di rumah. Nah, kesadaran hukum itu, Prof, yang masih jadi PR catatan. Tapi nanti tentu saya beri waktu untuk teman-teman yang ingin bertanya pasti soal itu ke Prof Erita, Prof. Mungkin ditunggu. Nah, selanjutnya saya ingin ke ini nih. Kalau beliau ini banyak pakarnya, Prof. Ini pakar media sosial juga, beliau dosen media suara juga, aktivis kepemudaan juga, lengkap ini. Nah, beliau ini orang yang kebetulan, Prof, rajin nulis di Facebook kalau saya perhatikan. Bang Said Farid. Banyak komentar-komentar mulai dari kritik yang membangun tentunya, lalu juga
inilah genit-genit sama pemerintah provinsi lah dalam rangka kebaikan, Nah, silakan Bang Said pandangannya terhadap COVID-19. Terima kasih host yang saya banggakan, Adinda Arkon. Makin lama makin gagah, walaupun belum ada teman, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat, kata Adinda Ardian tadi, sudah punya kawan ya. Ya, Prof, Assalamualaikum, Prof Elita. Beliau adalah senior kita. Waalaikumsalam, anak muda ganteng. Siap, di KNBI, dan beliau juga dosen saya waktu di Unja, dan kemudian Kepala Ombudsman, terus admin, dan semua rekan-rekan. Terima kasih. Hadir Dr. Aditya Diar itu. Iya, saya sudah chat pribadi beliau tadi, gagah betul. Cuman nggak dijawab chat saya sama beliau. Komisioner KPU Kota Jambi itu. Komisioner KPU, baik. Terima kasih, menarik sih, Prof. Ya mungkin kalau salah nanti tolong agak sedikit diluruskan. Tapi menarik apa yang dikatakan oleh Pak Ja'far tadi, kemudian Prof Elita, terkait dengan kondisi hari ini, masalah COVID-19. Kita tahu bahwa Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, baru masuk COVID-19 ini baru-baru ini. Ya. Lonjakan angkanya cukup signifikan, 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 18, 22, 23, 30, dan seterusnya. Sehingga pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini menaikkan status dari siaga bencana menjadi tanggap darurat. Nah, itu bukan tidak berdasar, pastinya ada berdasar, itu Undang-Undang nomor 24 tahun 2007. Bahwa di dalam undang-undang tersebut saya tidak akan membahas poin demi poin karena di sini banyak ahli hukum termasuk Prof, kemudian Adinda Arkon. Itu setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan bencana. Ini yang mesti kita garis bawahi. Pada saat pemerintah sudah mengeluarkan status bencana, kita harus tunduk dan taat terhadap undang-undang. Ini terlebih dahulu yang harus kita garis bawahi, tunduk dan taat terhadap undang-undang, baik itu tentang hak dan ataupun kewajiban. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga memberikan komentar terkait dengan naiknya status menjadi tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini menurut pandangan saya sudah harus dipenuhi konsekuensi pemerintah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kita yang terkena COVID-19. Saya bingung dari tadi berbicara tentang bantuan sosial. Kalau bantuan sosial, menurut pandangan saya yang saya pahami, itu adanya di dinas sosial, di tiap tingkatan, apakah itu di kementerian, apakah itu di provinsi, kabupaten, dan ataupun kota. Kita harus tahu bahwa kondisi hari ini itu tidak hanya Indonesia, tidak hanya Jambi, dunia ya sudah menetapkan bencana ini menjadi bencana yang bersifat pandemi, bukan lagi yang bersifat epidemi atau endemi, gitu. Yang penyerangannya kepada satu wilayah, tetapi sudah merata. Nah, kalau kita berbicara sudah merata, pandemi, ya harusnya bantuan-bantuan sosial itu tidak diberikan yang orang dipilah dan ataupun dipilih. Karena di dalam undang-undangnya jelas, tiap orang, siapa saja, yuk di rumah saja gitu. Tagline-nya kamu di rumah, biarkan kami bekerja buat kamu gitu. Kamu di rumah saja. Itu sempat saya menaikkan di dalam media sosial beberapa waktu yang lalu walaupun terdapat pro dan kontra. Kita di rumah bukan berarti tidak bekerja. Kita di rumah juga bekerja, bro. Ingat, ya kita di rumah juga bekerja. Kepala Ombudsman RI juga, perwakilan Jambi, ya. Itu juga bekerja walaupun WFA, work from home gitu. Nah, untuk hal-hal yang tersebut mesti harus pertama terjadinya simpang siur terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Ini bantuan sosial atau bantuan bencana? Ini yang mesti kita harus tanggapin terlebih dahulu. Saya berharap diskusi kali ini itu memang betul kata Adinda Arkon itu disebarkan kepada seluruh media agar ini juga diketahui oleh publik. Jangan sampai kita tidak memahami antara bantuan sosial dengan bantuan bencana. Ini adalah bencana nasional, ya, yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Ini yang menarik, yang mesti harus kita pahamin bersama-sama. Jadi sehingga
Hari ini betul banyak pengamat-pengamat hukum yang muncul, pengamat-pengamat sosial yang muncul, kemudian mereka-mereka yang peduli terhadap masyarakat yang sebelum pencalonan dan setelah pencalonan kita melihat reaksinya beda banget. Ini mohon maaf, saya sampaikan. Saya berharap ada satu hal, bahwa kita tidak mesti harus takut terhadap corona ya atau COVID-19. Karena kita tahu ini virus. Banyak sekali informasi tentang virus ini kita dapatkan dan ataupun kita ketahui bahwa virus itu akan mati dengan sendirinya ya apabila kita menjaga hidup bersih, selalu cuci tangan, hidup bersih, mandi ya. Saya hanya bercerita sedikit saja. Pada tanggal 2 bulan Maret saya berangkat ke Singapura. Karena kita tahu di Asia, Singapura adalah merupakan negara yang pertama mungkin masuknya corona di Asia. Dan pada bulan Maret itu Singapura hampir lockdown. Dan alhamdulillah kita berada di sana waktu itu. Nah, pada tanggal 3 malam, saya berjalan ke salah satu pusat perbelanjaan untuk membeli oleh-oleh. Itu di Mustafa. Dan saya pada saat itu, mesti rekan-rekan ketahui juga, bahwa saya lupa pakai masker. Dan ada orang berbagai macam negara itu berkunjung ke sana. Dan saya langsung, otak kanan kiri, saya langsung down. Karena saya tidak pakai masker. Tahu apa yang terjadi? Saya langsung meler, langsung pilek, badan saya langsung panas. Segera saya pulang dalam waktu kurang dari 30 menit ke hotel, dan saya mandi dengan air panas, saya basahi seluruh tubuh saya dengan sabun, dan alhamdulillah malamnya badan saya agak hangat, cukup lumayan hangat. Sehingga besoknya saya tidak bisa melakukan aktivitas. Tetapi, alhamdulillah, dengan kondisi saya membersihkan diri pada saat itu, kondisi saya alhamdulillah setelah pulang ke Indonesia, itu kondisinya sehat. Artinya, saya kepingin rekan-rekan juga, semua masyarakat yang ada di Indonesia dan di dunia, itu tidak mesti harus takut dengan corona itu sendiri, COVID-19. Sehingga kita tidak mesti harus berada di rumah, tetapi orang lain merampok negeri kita, merampok daerah kita, merampok negara kita. Ini kita nggak maukan hal yang demikian. Dan tadi saya setuju dengan pendapat Prof. Elita, jangan ada yang pernah menjadi pahlawan di tengah bencana ini. Hukum bencana dengan norma dan hukum yang normatif yang biasa itu tidak sama. Nah, jadi mohon dengan sangat kepada Adinda Arkon, Ketua KNPI Provinsi Jambi yang eksistensinya diakui oleh daerah dan maupun secara nasional, tolong kita sama-samakan persepsi terlebih dahulu. Yang pertama, apakah ini bantuannya berbentuk bantuan sosial ataukah namanya bentuknya adalah bentuk bantuan bencana? Kalaulah pemerintah Provinsi Jambi menaikkan status level siaga bencana menjadi tanggap darurat, artinya tiap orang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Tiap orang, tanpa terkecuali. Jadi, tidak tiap orang tuh, setiap orang, Prof. Elita mungkin nanti akan menjelaskan itu secara rinci. Jadi begitu Adinda Arkon, saya juga tetap melakukan aktivitas di luar rumah, tetapi dengan physical distancing, tidak social distancing, dan saya juga melakukan pekerjaan saya juga melalui hal-hal yang seperti ini, ya, dengan Zoom, dimintain sebagai narasumber, dan hari ini saya merupakan hari yang bahagia sekali, diundang oleh rekan-rekan pemuda yang cukup hebat di dalam forum ini. Sekali lagi, keberadaan Ombudsman RI, saya meyakinkan bahwa akan mampu melakukan sinergisitas terkait dengan pelayanan publik, karena ada Undang-Undang 25 tahun 2009 mengatakan hal demikian, Ombudsman RI, dan mudah-mudahan poskonya bisa dibuka dengan baik dan juga supaya masyarakat juga cerdas. Pak, Bu, ini mesti harus pemerintah jelaskan, ini bantuan sosial atau bantuan bencana, biar jelas kita mengklasifikasikannya, mengkotak-kotakkannya kemana. Kalau bantuan sosial, misalnya tanah longsor, hanya daerah-daerah yang pandemi saja, yang endemi saja, gitu, ya, yang endemi. Misalnya tanah longsor, banjir bandang, angin topan, ya, itu boleh bantuan sosial. Tapi ini bencana, bro. Bencana pandemi. Jangan nggak adil. Kalau nggak, jangan siapkan status. Jangan buat status terhadap satu daerah sehingga ada beberapa daerah kemudian membuat himbauan itu kita tidak boleh masuk ke dalam wilayahnya. Ini kan gila. Saya sebut saja misalnya beberapa waktu yang lalu kita menerima selebaran dari salah satu kabupaten
yang tidak boleh menggunakan plat selain plat di kabupaten tersebut, dan atau mereka yang tidak memiliki identitas dari kabupaten tersebut. Kalau tidak ada disuruh keluar, tapi faktanya 0,00 besar gitu. Ya. Jadi mohon izin jangan perburuk situasi ini, dan tolong pemerintah jangan pecekaan di atas sana. Tolong antara legislatif dan eksekutif berikan pencerahan kepada kita semua. Saya meyakini bahwa COVID-19 itu tidak akan terkena buat kita semua. Insya Allah selagi kita menjaga kesehatan. Dan itu tadi yang saya ceritakan di Singapura pada saat pandemi ini terjadi, saya berada di wilayah atau daerah yang betul-betul akan segera di lockdown waktu itu. Ketua, saya rasa demikian. Nanti saya siap untuk membuka forum diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kanda saya cukup jelas ya. Karena memang narasumbernya tadi Bang Citra masih sibuk dan ini hanya bertiga seperti biasa polanya. Nanti saya berikan waktu teman-teman karena mengingat waktu. Jadi di dialog pertama izin Bang Japar, Prof. Erita dan Bang Said. Di dialog pertama dan kedua itu polanya bertanya langsung jawab. Tapi ternyata Prof, efeknya sampai mau azan maghrib itu efek dari sekarang polanya kita rubah. Polanya adalah nanti setiap penanggap menyampaikan semua dulu, 4, 5, 6 orang silakan. Nah, nanti baru terakhir narasumber menjawab langsung closing statement. Jadi kita tepat jam 4 kita tutup untuk sholat asar. Ini mengingat pola dan waktu saja, mengubah polanya. Jadi sudah mendaftar sini ada 7 orang. Mungkin saya coba dari yang pertama untuk menanggapi dari Dr. Aditya Diar. Ini beliau dokter baru ini, dokter masih hangat ini, Dr. Aditya Diar yang komisioner KPU juga Kota Jambi. Lalu nanti habis Dr. Aditya Diar ada ini mendaftar ini staf khususnya Rektor Umbari, dosen di Umbari ada Bang Reki. Lalu selanjutnya ada dari Jakarta ada Dinda Ardian. Lalu ada dari Pemuda Muhammadiyah, ini ada Daeng Zulkarnain. Lalu mendaftar juga, Ketua PMI ini sahabat Royhan, Rayon katanya. Jadi ada 6 penanya. Silakan teman-teman tak bertanya, menanggapi, merespon, sebutkan nama dan segala macam secara singkat, tepat dan jelas. Jadi para narasumber kita, baik itu Bang Jafar, Prof. Erita dan Bang Said, bisa sempat mencatat poinnya. Karena ini kan akumulasi pertanyaan, takutnya nanti ada yang tidak sempat direspon. Izin nih narasumber, jadi begitu polanya, menghemat waktu. Silakan yang pertama, Dr. Aditya Diar, sudah tersambung? Dr. Adit? Orangnya ada? Ya, silakan Pak Dokter. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Diar, mahasiswanya Bu Prof. Elita, juniornya Pak Japar Ahmad juga, dan sekaligus juniornya Pak Said Parik juga di KNPI. Ini orang-orang hebat semua ini yang diundang jadi pembicara. Yang terhormat juga Ketua KNPI Provinsi Jambi, Adinda Arkon, dan ada admin Mas Dedi Himawan, dan juga calon Ketua KNPI ke depan mungkin ada Zulkarnain. Masih gitu. Baik, ada beberapa hal yang mungkin didiskusikan di dalam pertemuan ini. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Said tadi. Ini kita harus mendudukkan dulu di mana yang dikatakan sebagai bencana, di mana yang dikatakan sebagai dana bencana atau dana bansos. Ini juga menjadi poin penting yang juga berkaitannya juga dengan pelayanan publik nantinya dengan ombudsman. Nah, terkait masalah yang pertama sebelum memasuki persoalan dana, kita juga harus melihat kan, kapan kira-kira prediksi akan berakhirnya pandemi ini, terutama di Provinsi Jambi ini sendiri. Nah, ini juga terkait persoalan kesiapan dari pemerintah di dalam menanggulangi pandemi ini sendiri, terutama pemerintah Provinsi Jambi. Kita tidak berbicara melebar ke tingkat nasional, tapi melainkan di Provinsi Jambi ini sendiri. Nah, apakah anggaran yang disiapkan tersebut telah dapat mampu untuk setidaknya meminimalisir wabah atau cukup untuk
mengecilkan potensi atau penyebaran wabah itu sendiri di wilayah Provinsi Jambi. Nah, ini juga menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan tindakan yang akan diambil oleh gugus tugas COVID-19. Karena bagaimanapun gugus tugas juga punya fungsi yang sedemikian rupa dalam penanggulangan bencana ini. Namun tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa hal yang menjadi substansi anggaran yang akan dikelola oleh beberapa pihak dalam penanggulangan pandemi ini. Benar apa yang disampaikan Prof. Lita, bahwasanya kita harus menyampingkan kepastian hukum demi azas kemanfaatan. Tapi di sisi lain juga bagaimanapun kemanfaatan itu harus kuat daripada hukum, karena salah satu tujuan hukum itu memang kemanfaatan itu sendiri. Nah, kemanfaatan ini kapan bisa kita terima dengan layak dan sebagaimana mestinya jika diukur dalam rentan waktu tertentu dengan jumlah anggaran tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Mungkin demikian Pak Arkan yang bisa kita diskusikan. Mohon pencerahan dari para pembicara. Saya akhiri. Billahi taufiq haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter yang telah menyempatkan waktu. Ya, baik. Lanjut. Selanjutnya ini ada Bang Refki. Ini staf khusus Rektor Umbari ini, dosen di Umbari. Silakan Bang Refki. Baik, terima kasih waktunya Bangga saya Muhammad Argon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Kando Jafar, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi. Baik Kando, setahu saya kan salah satu tugas dari Ombudsman itu menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, dalam situasi sekarang ini, kebijakan pemerintah dan DPR sekarang ini kan mengalihkan anggaran 200 miliar itu untuk COVID-19 ini. Yang ingin saya tanyakan, bisa tidak Ombudsman itu mengawasi tentang kebijakan ini? Dan ketika dalam proses distribusi logistik ini, lalu terdapat aduan masyarakat terkait pelanggaran, apakah ini bisa ditindak oleh Ombudsman? Itu saja, Bang Arkon. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik, terima kasih. Redki, selanjutnya penanggapnya ini ada dari Ardian, Jakarta. Bung Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ketua KNPI Provinsi Jambi, Bung Muhammad Arkon. Yang saya hormati senior kita nih, Bang Said Parik, mantan Ketua KNPI yang paling necis dan gaul se-Indonesia. Terus ada Bang Jafar dari Ombudsman, Yundo, Prof. Elita yang karena beliau ngomong tadi bahwa beliau adalah alumni KNPI, jadi wajib saya panggil Yundo. Ada Bang Dr. Aditya Diar juga, senior saya. Sebelum saya mulai pertanyaan, Ketua, izin host dan juga admin, saya ingin memberitahukan latar belakang terlebih dahulu, bahwa latar belakang pertanyaan saya ini sebagai anak perantau lebih tepatnya, yang dimana saya udah hampir 2 bulan ini mengurung diri dan juga PSBB, karantina diri di rumah di Jakarta. Nah, jadi latar belakangnya adalah itu, dan di mana anak rantau ini punya ketakutan bahwa tidak bisa untuk pulang ke daerahnya, dan juga punya ketakutan bagaimana pemerintah Provinsi Jambi melakukan penanganan terhadap wabah atau pandemi ini dengan baik atau tidak. Karena ada keluarga saya, ada sanak famili yang mungkin sekarang nasibnya tergantung daripada penanganan COVID-19 oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pertanyaan saya ini terhadap Ombudsman dan daripada itu. Kita tahu adanya tumpang tindih data hari ini, yang banyak kadang mahasiswa ini orang tuanya bahkan terkena dirumahkan dan segala macamnya, akhirnya sulit untuk bertahan hidup di Jakarta. Nah, tadi Bang Jafar juga menerangkan tentang ada Ombudsman sebagai pengawas eksternal. Saya melihat kondisi seperti ini
kita harus melakukan shifting, Bang. Kalau mengutip hari ini pandemi ini adalah hal baru gitu. Ketika ini hal baru, kita mungkin tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama dalam menghadapinya. Biasanya pemerintah dalam melakukan kebijakan dapat berinteraksi secara langsung, dapat melakukan eksekusi secara langsung. Tapi dengan adanya pandemi ini, keterbatasan dengan adanya physical distancing ini menjadi terbatas. Nah, kalau kita berkaca pada Pemprov DKI sendiri, Pemprov DKI membentuk namanya Jakarta Care Line. Kalau konteksnya bansos. Karena persoalan yang paling mendasar hari ini adalah bansos dan juga kesehatan tentu. Nah, Jakarta Care Line ini yang memungkinkan adanya percepatan dan memotong birokrasi yang ada. Gitu. Nah, kita tahu Jambi punya demografi, punya geografi yang tidak mudah untuk dalam konteks untuk mendistribusikan bantuan sosial tersebut. Nah, apakah memungkinkan adanya percepatan dalam bidang teknologi ini untuk menutupi ketertimpangan data? Karena data yang sedang terjadi hari itu berbeda. Kenapa berbeda? Orang miskin lama dan orang miskin baru hari ini jumlah bertambah. Pertambahan ini diakibatkan adanya PHK, adanya pekerja informal yang jumlahnya terus bertambah, yang akhirnya jangkauan daripada bantuan sosial tersebut harus juga diperluas. Dan juga diperingatkan bahwa anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar 200 miliar itu bukan anggaran yang besar. 200 miliar dalam waktu. Kenapa tidak begitu besar? Karena kita sendiri sama sekali tidak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Jangan-jangan pandemi ini sampai 1 tahun ke depan. Apakah anggaran 200 miliar itu masih cukup? Nah, saya pikir sebesar harapan saya, Ombudsman sebagai pengawas eksternal, tadi kalau Bang Jafar katakan, mendorong kebijakan ini agar juga dapat direalisasikan. Karena tidak bisa kita harus menunggu birokrasi dan segala macam yang saya pikir kecepatannya jauh lebih lambat ketimbang penularan yang dilakukan oleh virus COVID-19 ini. Yang kedua terkait isu bantuan sosial sebagai momentum politik begitu. Karena beberapa daerah banyak terjadi bantuan sosial kemudian ditempeli stiker dan segala macamnya. Ini mungkin menjadi kemewahan yang hanya dapat dinikmati oleh incumbent. Kalau memang ada unsur-unsur politis di dalamnya. Ini juga harus menjadi catatan untuk kita semua bahwa jangan sampai momentum ini menjadi momentum yang tidak, karena rakyat sedang menjerit dengan kondisi ini. Yang kedua, pertanyaannya itu, memungkinkan atau tidak Bang Jafar mendorong adanya pengawasan ini terhadap pembentukan Jambi Care Line atau segala macam atau apapun itu yang dapat mempercepat proses pendataan dan juga proses eksekusi terhadap anggaran tersebut. Yang kedua, untuk ayunda saya, Bu Prof. Elita, tadi menegaskan tentang good governance menjadi kunci dalam penyelesaian COVID-19 ini. Kita tahu bahwa ada 3 krisis yang terjadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, yang menjadi sebab adalah krisis kesehatan, terus yang menjadi akibat nantinya adalah krisis sosial dan juga krisis ekonomi. Nah, kalau saya mengutip negara-negara lain yang berhasil memberhentikan atau menyetop pasien positif coronanya atau berhasil menangani secara baik pandemi ini, ada 2 negara yang mungkin bisa kita highlight, yaitu Jerman dan juga Selandia Baru. Nah, kenapa kemudian 2 negara ini mampu menghadapi COVID-19 dan pandemi ini dengan baik? Karena mereka mendasarkan kebijakan mereka pada sains, pada ilmu pengetahuan. Karena saya yakin untuk menghilangkan ketakutan, masyarakat hari ini dilanda ketakutan. Ketakutan itu kan hadir karena ketidaktahuan, karena kurangnya ilmu pengetahuan. Saya yakin untuk menghilangkan ketakutan dan menghadapi pandemi ini adalah dengan ilmu pengetahuan. Mungkin kepada Prof. Elita, memungkinkan tidak, Ibu Prof, bahwa mendorong para akademisi, mendorong pada sivitas akademika, guru-guru besar, saya rasa Provinsi Jambi tidak kekurangan guru besar kesehatan, guru besar hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk tampil, ini menjadi momentum untuk para guru besar, para akademisi, para intelektual, untuk tampil ke depan muka publik secara formil bersama gugus tugas, untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap pandemi ini, agar juga tidak berefek kepada masyarakat yang akhirnya tumpang tindih informasinya, yang menyebabkan yang tadi disinggung oleh Bang Said Farid, adanya perdebatan yang mungkin sudah tidak konstruktif.
yang muaranya malah menambah ketakutan itu sendiri. Mungkin itu pertanyaan saya, Bung Ketua KNPI. Waktu dan tempat saya persilakan untuk para narasumber. Bila topik wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari Pemuda Muhammadiyah, Daeng Zul masih bergabung. Daeng Zul, cek. Daeng Zul, masih adakah? Nah, ini kan. Oke, silakan. Daeng Zul. Mute suara, mikrofon. Mikrofonnya mati. Ya, jelas ya? Ya, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Zulkarnain. Saya hormati ada Bu Prof. Elita, ada Dr. Jafar dari Ombudsman RI perwakilan Jambi, terus ada Bang Said Parik dari Korps Alumni KNPI. Terima kasih Bang Arkon atas kesempatannya. Soalnya ini sudah menjadi masalah yang yang tiap hari kita bicarakan bersama tentang bagaimana sih kapan sih selesainya COVID-19 ini. Rupanya sampai hari ini kita masih dihantui oleh wabah pandemi ini. Baik, mengawali pertanyaan saya ingin menyampaikan satu hal mungkin sebelum itu. Jadi sama hal yang saya sampaikan kemarin di diskusi kemarin bahwa corona ini tidak hanya mematikan melalui penularan ke tubuh manusia, tapi juga mematikan hanya dengan senggolan jarak jauh. Banyak sekali jenis pekerjaan yang dibunuh oleh corona tanpa sentuhan virus. Jadi luar biasa ini, Kando, Bu, yang diakibatkan oleh corona. Termasuk kami ini pelaku UMKM, pelaku usaha mikro menengah, itu juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, yang jadi pertanyaan untuk Kanda Dr. Jafar mungkin tentang pengawasan, ya. Fungsi ombudsman itu sebagai pengawasan, sebagai pengawas eksternal. Bagaimana langkah ombudsman perwakilan Jambi terkait pengawasan bansos tersebut terhadap RT RW sebagai sumber data tadi? Karena sempat disebutkan bahwa ujung tombak data ini, awal data untuk dikelola oleh pemerintah provinsi itu berawal dari sumber RT RW. Nah, sementara banyak kejadian, mungkin ada korelasinya dengan produk hukum juga. Sementara banyak kejadian di luar sana, entahkah itu hoax atau apa, terjadinya praktek nepotisme. Zoom meeting. Terjadinya praktek nepotisme di RT RW. Taruhlah karena mungkin dia adalah sepupu satu kalinya ataukah dia keluarga kerabat terdekatnya, maka dialah yang berhak menerima bantuan tersebut. Makanya sering terjadi praktek nepotisme itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ini secara universal pertanyaannya. Saya cuma minta pandangan dari Prof mungkin juga persoalan penegakan hukum kepada ini di tengah pandemi COVID-19 ini luar biasa, Prof. Berita-berita yang jadi hemat kami bukan COVID yang membunuh, tapi banyaknya berita hoax yang membunuh dan menakutkan masyarakat. Nah, bagaimana kira-kira persoalan penegakan hukum kepada penyebar berita data atau informasi bohong terkait dengan COVID-19? Kan itu tadi bahwa bukan COVID-19 ini yang membunuh, tapi berita hoax ini yang membunuh rupanya. Termasuk kayak misalnya mertua saya di Patimura sana, itu sampai hari ini belum berani pulang karena terlalu sering lihat berita hoax di Facebook. Kadang karena persoalan dia baca ini itulah di Facebook dan lain sebagainya, sampai akhirnya menjadi momok bagi monster tersendiri ini berita hoax.
itu mungkin sementara dulu terkait dengan baik. Bang Adit tadi, saya calon ketua KNPI. Itu urusan belakang kan dong. Yang jelas kami saat ini hanya untuk berpikir bagaimana kemaslahatan pemuda di Jambi. Mantap. Kami juga menitip salam. Kami juga perantau, Bu. Para perantau yang takut pulang sampai hari ini masih tertahan di Jakarta, belum bisa balik ke Jambi. Karena takut juga sama hoax itu tadi. Bukan takut sama COVID, tapi takut sama berita-berita hoax. Terima kasih. Saya Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Zulkarnain. Beliau ini juga pengusaha ini, entrepreneur. Dia punya kopi. Enak kopinya di Tugu Juang. The Coff namanya kopinya. Baik, selanjutnya sahabat Royhan. Sahabat Royhan, ada? Masih bergabung? Ya kan, ada kan, Ya, silakan sahabat Royhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua KNPI Provinsi Jambi, Kakanda Panutan, Abanda saya, Kakanda Muhammad Aikon. Siap. Terima kasih juga kepada Ibu narasumber, sekaligus senior saya, PMI, sahabat senior, Ayu Elita Ramli. Salam kenal, Bu. Yang terhormat kepada narasumber juga, Ombudsman Perwakilan Jambi, Bapak Jafar Ahmad, dan mantan Ketua KNPI, Abanda saya, Said Farid, yang panutan sebelum menggantikan Kakanda Muhammad Aikon yang terkenal di Provinsi Jambi. Ya, itu saya ingin bertanya kepada Kakanda Said Farid mengenai gugus tugas Bang. Kenapa gugus tugas Provinsi Jambi menetapkan Kota Jambi sebagai zona merah? Padahal setahu saya yang ada hanya PSBB dan karantina aja di wilayah. Mungkin kepada Kakanda Said Farid bisa menjelaskan tanpa memperbanyak mukadimah. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adinda Rehan. Ini beliau ini selain aktivis PMI ini bapaknya tokoh ini Bang Said. Ini anak Ning Nawi ini. Ini anak Ning Nawi, mantan kepala Kesbang Pol. Baik, untuk terakhir ini saya tutup pertanyaannya teman-teman. Masih ada yang WA, takut nanti malah tidak tercover oleh narasumber, tidak tercatat. Yang terakhir mungkin ada dari mahasiswa Umbari ini, Doli. Ada Doli? Siap, ada kan dong? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doli Akbar Silalahi. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan saya sebagai Ketua DPC Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi Cabang Jambi. Izin bertanya buat Kando dan Yundo semua. Jadi yang saya pengen tanyakan kepada Kando Said Farid, Kando. Jadi di Provinsi Jambi khususnya Kando, kita kan sudah diberdayakan jam malam dan itu dibatasi sampai jam 9 malam Kando. Nah, jadi banyak beberapa konflik yang saya lihat terkait khususnya kafe yang buka Kando. Dia bagi mereka bukanya habis sholat maghrib dan sampai jam 9 malam itu dibatasi sudah harus ditutup. Sedangkan tujuan dari pembatasan jam malam itu tadi biar bisa memutus tali rantai penyebaran COVID-19 tadi kan. Nah, yang saya pengen tanyakan, apakah pembatasan jam malam tersebut itu memang bermanfaat untuk pemutusan tali rantai penyebaran COVID-19? Sedangkan misalkan nih Kando, di saat jam 9 atau jam 10 pagi, ada kafe yang buka dan pengunjung mereka itu datang hampir misalnya 150 orang dalam satu tempat. Tapi dia tidak menyalahi aturan untuk posisi jam pemberlakuan jam malam karena dia masih di jam 10 pagi Kando. Nah, berarti apakah itu peraturan memang bisa terjalankan dan tujuan dari pembatasan jam malam untuk penyebaran COVID-19 itu terjalankan kan, Karena menurut saya
kalau pembatasan jam malam seperti itu, oke, kita bisa diasumsikan untuk pemutusan tali rantai COVID-19, tapi menurut saya lebih tepatnya itu untuk mengurangi tingkat kriminalitas pada malam hari saja kan, karena otomatis kita tidak beraktivitas malam. Terima kasih buat waktunya, Kando. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para penanggap. Saya kira tadi banyak sekali ya, mulai dari kritik, menanggapi, merespon, dan bertanya ke personal narasumber. Nah, sebelum saya ini, karena sini sudah azan asar, menghemat waktu kita yang tinggal 20 menit lagi, saya kira tepat rasanya para narasumber 3 orang ini merespon kira-kira yang tertangkap, yang tercatat di tangan ataupun di memori, atau yang ingin menyampaikan. Lalu mohon izin nih narasumber, langsung di ujung nanti closing statement, mengingat waktu. Jadi begitu, nanti yang pertama saya mohon izin dosen saya, Prof. Erita, lalu nanti ada abang saya, mentor saya, Bang Said, dan ditutup nanti Kepala Ombudsman, Bang Jafar. Untuk waktu dan tempat, izin Prof. Erita, masih bergabung. Prof. Erita. Oke. Ya, izin Prof. Merespon dan closing statement, izin Prof. Ya, oke. Ya, ada tadi yang memberikan pertanyaan luar biasa ya, saya anggap itu bagus-bagus semua ya. Memang ini membanggakan dan berbobot ya. Dan tadi ada Bung Refki ya, staf khusus Rektor Unbari. Rektor Unbari itu juga mantan ketua KNPI itu. Ya. Betul, senior itu. Ketua KNPI itu ya. Jadi salam saya untuk beliau. Ya. Baik, satu tadi dari Bung Adit ini ya, ini dokter baru ya, luar biasa, masa depan Jambi ya. Tadi intinya adalah mempersoalkan bagaimana sesungguhnya ketahanan kita dalam menghadapi COVID ini ya. Kita kan tidak tahu nih berapa lama ya. Dalam catatan saya bahwasanya kalau tadi diceritakan oleh Bung Ardian ya tentang ilmu pengetahuan atau sains sebagai salah satu solusi di negara Jerman ya dan Selandia Baru, menurut hemat saya kalau di Indonesia ini catatan saya ya kita bisa keluar dari COVID-19 ini apabila kita disiplin. Kita disiplin. Disiplin artinya disiplin menjaga kesehatan kita ya, disiplin mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana diatur dalam PP ya, dan disiplin juga di dalam menjaga kesehatan. Ini yang paling penting. Jadi kata kuncinya adalah disiplin. Kalau disiplin ini belum terbentuk dalam COVID-19 ini, maka kita tidak bisa mengukur berapa lama COVID ini akan terjadi. Nah, ini kaitannya juga dengan anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah. Saya rasa anggaran itu tidak banyak ya, kalau 200M itu kecil. Sedikit sekali, Prof. Artinya ya, itu kalau tadi Bung Farid menyatakan ini menjadi kewajiban pemerintah dengan indikator setiap warga negara, ya setiap orang itu artinya bukan hanya warga negara, tapi juga setiap orang yang tinggal di Indonesia ya. Berarti kalau penduduk kita 260 juta jiwa, kita anggap 20% berada tidak di Indonesia, tapi yang tinggal di Indonesia mencari makan dan sebagainya, itu bisa-bisa 300 juta jiwa itu Bung Farid ya. Itu kalau di bulan dikasih umpamanya 100.000 udah berapa tuh Bung? 200 Prof kebijakannya. Ya, artinya dana itu sangat tidak kecil ya. Jadi maka yang harus kita terapkan barangkali adalah kita akan menerapkan bukan keadilan kumulatif tapi keadilan distributif. Jadi siapa betul orang yang dianggap layak gitu ya. Jadi mari kita juga mengukur dengan kemampuan yang ada, dengan tenggang waktu yang ada. Jangan sampai nanti duitnya sudah habis tapi COVID-nya belum hilang ya. Jadi itu Bung Farid ya, jadi mari kita mengembangkan keadilan distributif. Distributif itu adalah keadilan yang tepat sasaran, kira-kira begitu. Siapa yang betul-betul membutuhkan itu. Kalau kita pakai, kalau ukurnya keadilan kumulatif, semua orang dapat, tidak cukup duitnya. Duitnya tidak cukup. Jadi itu juga dipertimbangkan ya. Itu untuk Bung Adit ya. Kemudian untuk Refki ya, tadi
juga hampir sama sebetulnya ya, hanya ke depan ini bagaimana dengan keadaan yang harus kita hadapi ya. Maka tadi saya tambahkan disiplin ya, disiplin. Tapi yang menarik apa yang disampaikan oleh Bung Ardian ya, ini pemuda Jambi yang sedang berada di Jakarta karena berhadapan dengan PSBB ya, tidak ada pesawat ya Bung Ardian ya. Bagaimana guru-guru besar juga terlibat di dalam memberikan solusi ya. Jadi saya tergabung di Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi ya. Saya itu ikut langsung nyemprot di Angso Duo ya bersama dengan tim TNI dan lainnya ya dalam rangka memberikan support kepada masyarakat bahwasanya memang ini tidak main-main gitu ya. Bahkan kemarin juga kita terus meluncurkan dari JPMI Provinsi juga terus melakukan aksi di dalam hal memutus mata rantai COVID-19. Ya. Dan menurut hemat saya, di Unja pada khususnya, karena kita punya juga guru besar kimia, guru besar fisika, dan lain sebagainya, ya, itu juga sudah membuat beberapa peralatan, ya, ada yang membuat alat cuci tangan ya yang disponsori oleh bagian kimia ya, dan itu bagi yang butuh juga bisa minta ke sana ya. Jadi menurut saya itu salah satu bentuk-bentuk wujud nyata ya. Hanya barangkali sifat dari sosialisasi semacam ini dikalahkan dengan info-info yang berseliweran. Tadi istilah Bung Zulkarnain adalah hoax-nya lebih besar dari yang positif. Jadi cerita-cerita hoax-nya jauh lebih banyak dari cerita yang positif ya. Nah, ini juga menjadi tantangan kita ya. Marilah masyarakat sekalian ya. Artinya berita-berita yang memanaskan itu kita hentikan ya. Ajakan saya khususnya. Dan bagi yang sudah melakukan itu menurut hemat saya memang harus diberikan semacam teguran ya, pihak kepolisian, pihak Kominfo, pihak Pemda ya yang bisa melakukan pengawasan terhadap berita-berita hoax ini ya, itu diberikan sebuah edukasi lah ya, edukasi etis ya, karena kita tadi saya sampaikan tolok ukur kita adalah penyelenggaraan good governance ya, asas-asas pemerintahan yang baik. Jadi mari pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi menyebarkan berita hoax ini ya. Kalau kita mau lakukan katakan dalam tanda kutip pidana terhadap penyebar hoax ini ya, tadi saya sampaikan masyarakat kita kan sudah mengalami tekanan kejiwaan yang sangat tinggi ya di dalam hoax ini, di dalam COVID ini. Oleh karena itu barangkali edukasi kepada tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh-tokoh masyarakat ya. KNPI ini, kan ini anunya anak muda nih. Ya, Prof. Basisnya anak muda. Ayo kita ajak supaya tidak memberikan berita-berita hangat hoax ini, ya. Janganlah meneruskan berita-berita yang itu bukan karya kita, gitulah paling tidak, ya. Belum terverifikasi lagi, Prof. Iya, meneruskan aja, ya. Teruskan, gitulah. Sudah stop. Kalaupun kita akan memberikan sesuatu, itu karya kita, ya. Karya kita, karena kita tidak tahu kebenarannya, kita tidak tahu itu berasal dari mana, walaupun itu persoalan agama sekalipun, ya. Nah kita tidak tahu, jangan kita jadi dai semua, repot kita ini, ya. Padahal dia meneruskan aja gitu kan. Jadi yang kita upload itu betul-betul adalah karya kita, karangan kita, statement kita, ya, ajakan kita yang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Jangan belajar agama tidak pernah, tapi cerita tentang agama terus-menerus, kan ini bahaya. Ya. Nah, karena ayat itu tidak bisa dikaitkan dengan satu persoalan. Ada rentetannya, ada kaitannya, ada korelasinya, ada sistematikanya. Ya. Itu yang kita, itu tugas KNPI loh. Ya. Jadi, Bung Arkon tolong memberikan kalau memang kita bukan ahli di bidang itu, ya jangan meneruskan, tapi membuat statement sendiri aja dengan karangan sendiri dan kemampuan yang kita miliki saja. Kita geraknya di bidang apa sih?
spesialisasi kita itu apa gitu ya. Itu mungkin tugas KNPI. Jadi kalau masih banyak berita hoax itu Bung Zulkarnain, itu sebetulnya kegagalan KNPI. Kegagalan KNPI. Ya. KNPI harus bekerja lebih kuat, lebih semangat, termasuk OKP ya. Jadi tolok ukurnya suksesnya KNPI itu apabila berita hoax yang dilakukan oleh anak muda itu semakin sedikit, seperti itu ya. Makin berat. Iya. Dan juga Pemda, ingat pada masa COVID ini adalah alat ukur bagi kita bersama memotret bagaimana pemerintah daerah bisa menjalankan otonomi itu dengan baik. Barangkali inilah batu uji bagi kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota, bagaimana dia bisa menunjukkan kemampuan berotonominya, melaksanakan rumah tangganya dengan baik saat COVID inilah. Kalau saat normal itu sulit mengukur orang, ya. Betul, tapi betul. orang bisa kita katakan dia adalah sebuah manajer yang baik dalam sebuah tingkatan pemerintahan apabila dia berhasil mengedukasi, ya. Jadi ingat, menurut hemat saya, angka-angka COVID ini juga tolok ukur dari sebuah kemampuan pemerintah daerah. Ya. Kalau ukur dari sebuah kemampuan pemerintah daerah. Kalau dia menunjukkan signifikannya membesar, artinya pemerintah daerah itu dalam tanda kutip tidak maksimal menjalankan otonomi. Ya. Ini alat ukur yang paling nyata, yang paling real yang bisa kita lihat. Ya. Seperti itu ya. Jadi mohon juga pemerintah daerah saya himbau supaya bisa memaksimalkan potensi pemerintahannya untuk bisa memutus mata rantai COVID ini. Ya, sampaikan salam saya kepada tim gugus kendali juga, kepada tim Pemda, ya, supaya ini menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya, dan sekaligus mengukur good governance sebuah pemerintahan. Ya, sebuah pemerintahan. Ya. Apakah menurun, menaik, atau sebaliknya, ya, semakin menjadi-jadi, ya. Saya rasa itu hal yang saya simpulkan. Bung Zulkarnain luar biasa. Kemudian tadi juga ada Bung Doli ya, saya rasa hampir sama ya, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan lebih cepat. Saya rasa begitu saja. Statement saya sebagai penutup dari diskusi kita adalah kita harus disiplin. Satu. Yang kedua, pemerintah jalankan otonomi, kiranya ini adalah alat ukur kita menjalankan pemerintahan yang baik. Ya. Yang ketiga, KNPI, ini KNPI ini ya, khusus ya. Khusus dari senior ini. Ya, khusus ya. Bisa meminimalisir berita hoax. Ya, karena biasanya main Facebook itu anak muda. Betul, Bro. Ibu tidak banyak lah ya. Mungkin 6%, Bro. Ya. Mungkin anak mudanya 90% dan lain-lainnya 10%. Jadi kalau hoaxnya masih banyak tuh Bung Zulkarnain, itu KNPI yang mewadahi OKP itu juga harus ditingkatkan edukasi terhadap kesadaran hukum cerdasnya. Saya rasa demikian. Terima kasih KNPI, hidup KNPI, jayalah selalu dan adakan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Erita, luar biasa. Saya rasa menjadi pencerahan kita bersama. Terima kasih statement. Selanjutnya mungkin saya ke Kando Said. Masih terhubung? Baik, Adinda Arkon. Silakan Kando Said. Sebelum saya merespon dan ataupun mungkin sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya terlebih dahulu bangga terhadap Prof. Elita. Bangga banget. Prof, angkat tangan, saya bangga. Prof di usia yang makin muda, itu makin bangga dengan KNPI, ya. Ternyata Prof. Elita itu kesannya terhadap KNPI Ketua di masa lalu itu luar biasa sekali, Prof. Ya. Dan kami bangga sebagai anak-anak muda dan mudah-mudahan itu dapat diikuti oleh kami semua, Prof. Bangga berorganisasi. Bang Farid, saya bisa ke Jepang tuh dari KNPI loh, ya. Alhamdulillah. Tahun 92 itu pengutusan pemuda ASEAN loh, mewakili Jambi ya. Jadi sama Bang Usman waktu itu ya, Prof ya. Ya, ada 5 dari Indonesia, 2 dari Jogja, 2 dari DKI, 1 dari Jambi. KNPI Jambi loh. Hormat. Berarti yang mencatat sejarah sebelum ke yang lain, mencatat sejarah ke luar negeri, selain Prof. Elita ke Jepang,
saya di tahun 2012 itu ke Cina, Prof. Oh, Cina ya. Ke Cina, Prof. Ya, untung nggak ke Wuhan, Prof. Saya belum. Nah, dan yang Adinda Arkon yang belum, Prof. Ya, kita doakan semoga cepat ke luar negeri disambut dengan yang lain. Amin. Baik, rekan-rekan, saya akan menanggapi terlebih dahulu Prof. Elita. Betul, kalau kita berbicara secara akumulatif, ya anggaran kita tidak begitu cukup karena utang negara kita juga cukup lumayan besar. Namun demikian, halo? Lanjut Bang, terdengar. Halo? Terdengar. Lanjut ya. Utang negara kita cukup begitu juga besar dan kita tahu APBN kita habis untuk bayar utang saja setiap tahun, ya. Namun demikian kita berharap yang membutuhkan itu lebih diperhatikan oleh pemerintah. Saya sangat setuju sekali. Dan saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Dr. Aditya Diar tadi terkait dengan betul kita harus dudukkan dulu ini statusnya bencana atau statusnya bencana yang darurat bencana yang bersifat sosial atau non sosial gitu ya. Dan saya setuju itu dan saya berharap ini dalam waktu dekat kita akan tahu apakah bantuan itu berbentuknya bantuan dana sosial atau bentuk bantuannya adalah darurat bencana. Dan kemudian kalau kapan berakhir ini sama juga pertanyaannya dengan Adinda kita Doli dari Unbari, ya bukan pertanyaan tapi sharing pendapat terkait dengan kapan sih pandemi ini akan berakhir atau tidaknya tergantung kita. Apa yang saya akan menjawab sekaligus menanggapi sekaligus. Kalau kita sendiri tidak taat dan ataupun tidak patuh terhadap ketentuan yang diatur dan dibuat oleh pemerintah, kita tidak usah mesti harus bersuuzon ya terhadap pemerintah. Saya meyakini bahwa pandemi ini akan segera berakhir dengan baik. Nah, rekan-rekan sekalian, diberlakukannya jam malam tadi misal, itu sama dengan istri nggak boleh boncengan berdua, tapi boleh naik ojol, itu sama saja. Ya, jam malamnya dimatikan, tetapi pagi siangnya diaktifkan. Ini juga tidak efektif. Nah, ini sebenarnya butuh kesadaran. Edukasi kepada masyarakat kita penting. Nah, rekan-rekan yang ada di dalam ruangan ini, di dalam grup meeting ini, saya meyakini punya kemampuan memberikan edukasi, pencerahan ya kepada seluruh masyarakat kita bahwa virus ini hanya bisa dihentikan dengan cara memutus mata rantainya. Ini yang paling penting. Dan zona merah kenapa diberikan kepada pemerintah Kota Jambi? Saya juga tidak sependapat zona merah itu diberikan karena zona merah itu bukan untuk kondisi pandemi seperti ini. Betul apa yang dikatakan sama Adinda Raihan tadi bahwa terkait dengan zona itu yang ada PSBB dan karantina dan itu pun yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kita berharap jangan sampai ada manipulatif data terkait dengan pemberian nama zona yang kemudian ada kepentingan-kepentingan tertentu di situ. Memang kalau saya melihat, kalau misalnya zona tertentu diberikan kepada satu daerah, misal saya akan memberikan contoh sebelum saya mengakhiri ini, kejadian luar biasa terhadap misal katakanlah demam berdarah. Pemerintah daerah tidak mau dikatakan suatu wilayahnya KLB demam berdarah, karena itu merupakan sebuah bentuk kegagalan. Nah, kalaulah zona itu tadi ditetapkan, itu yang menetapkan adalah pemerintah daerah itu sendiri, bukan pemerintah pusat. Tentunya berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi. Dan kita tahu bahwa pemerintah Kota Jambi melalui Wali Kota Jambi itu sudah mengklarifikasi itu semua. Dan saya berharap zona merah ini kemudian tidak menjadi bagian edukasi yang jelek terhadap masyarakat. Paling tidak zona merah ini diberikan dan ataupun terinformasikan kepada kita untuk paling tidak kita kemudian mawas diri, jaga diri, dan membatasi diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Adinda Doli, ya pembatasan jam malam. Saya juga masih melewati seputaran Pasar Talang Banjar atau Pasar Baru, ya. Dan di situ sangat padat sekali. Boleh dikatakan hampir setiap pagi dan setiap sore itu macetnya na'udzubillah min zalik, ya. Nah, itu percuma. Kalau malam itu hanya untuk membatasi kegiatan misalnya adalah live musik misalnya, kafe-kafe. Itu tidak sebanding jumlah orang dengan jumlah orang yang berada di pasar pada saat berbelanja. Ya. Nah, kita berharap di sini menyambut baik apa yang dikatakan oleh Dr.
Aditya Diar tadi, semua tempat-tempat pendidikan, sekolah, kuliah, dan ataupun apapun namanya, dan kita juga organisasi KNPI mampu memberikan pencerahan dan ataupun kejelasan bagi masyarakat kita. Saya tidak akan berkomentar banyak karena tidak dalam kapasitas saya kemudian untuk menanggapi kenapa itu zona merah atau tidak, tetapi saya tidak setuju dengan penetapan zona merah karena zona merah terkait dengan penyebaran daripada wabah tersebut di suatu wilayah. Saya rasa demikian, Ketua, dan salam hormat saya buat semua senior dengan Prof. Elita yang masih bangga dengan kondisi saat ini di umur yang cukup dewasa terhadap organisasi KNPI, dan Bung Jafar Ahmad, sohib saya dan saudara saya dari dulu, ya. Mudah-mudahan sukses selalu dan semua rekan-rekan. Ada Bung Doli di sini, ada Anthony, kemudian ada Abraham DJ, saya juga nggak tahu, ada Afriansa Yusuf dan Bung Refki, kemudian Royhan, Panji Oktaviansa, dan Bung Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti kopi darat, insya Allah setelah bulan suci Ramadan. Terima kasih, dan kita berharap Corona segera mabur dari Provinsi Jambi, khususnya dari Kota Jambi. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Said atas pencerahannya. Baik, yang terakhir, saya berikan waktu dan tempat untuk Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Kanda Dr. Jafar Ahmad. Silakan Kanda, sebagai penutup. Baik, terima kasih. Sebenarnya sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Prof. Elita, sahabat Said Farid. Saya menambahkan beberapa hal saja yang mungkin penting untuk diketahui oleh publik. Yang pertama dulu, definisi pengawas eksternal. Pengawas eksternal dalam konteks ini itu adalah pengawas pelayanan publik. Jadi, khawatir nanti kami didefinisikan sebagai pengawas pelaksanaan distribusi bantuan sosial. Itu yang saya khawatir. Itu kan cukuplah, nanti itu ada BPK, mungkin ada kepolisian, ada kejaksaan, dan seterusnya. Jadi, pengawasan apakah publik memperoleh layanan yang sesuai apa tidak. Dasarnya di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Itu dasarnya. Jadi pengawasan yang dimaksud itu adalah memastikan bahwa seluruh publik terlayani dengan baik oleh penyelenggara layanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak dilayani oleh penyelenggara layanan publik, siapa itu penyelenggara layanan publik? Ya, pemerintah. Penyelenggara merasa tidak dilayani oleh penyelenggara layanan publik, kami bantu untuk supaya mereka bisa dilayani. Itu penting tuh, untuk dipahami dulu posisi kami, karena khawatir nanti disalahartikan, ombudsman nanti turun ke lapangan untuk memeriksa apakah ini ada unsur korupsi, nepotisme, dan seterusnya. Itu bisa menjadi persoalan teman-teman di kepolisian dan teman-teman di kejaksaan. Itu yang pertama dulu. Kemudian terkait dengan status bantuan, Dr. Adit, ini sahabat saya Pak Dr. Adit ini, saya kira saya setuju dengan Prof. Elita. Kalau kita masih bertanya tentang tepat apa tidak bantuan itu diberikan kepada yang rumahnya mewah dan seterusnya, kalau pertanyaan itu masih muncul, maka tidak relevan kita menyampaikan ini semua orang mesti dapat bantuan. Kita memang ada skema, misalnya kalau posisi situasinya masih seperti saat ini, itu orang masih memungkinkan untuk mencari sendiri kebutuhan dasarnya, makanan dan seterusnya. Kan kita masih bisa ke pasar dan ke mall dan seterusnya. Tetapi kalau situasinya juga sudah tidak seperti ini, misalnya di lockdown seperti di Wuhan misalnya, orang bukan tidak mampu membeli makanan, tapi tidak memiliki akses untuk memperoleh kebutuhan dasar, baru itu kalau kita sebut namanya kompensasi sosial namanya. Kompensasi sosial. Tapi sampai sejauh ini belum mendesak orang untuk diberikan kompensasi sosial. Kalau kompensasi sosial memang itu siapa saja mesti dapat karena mereka tidak punya akses terhadap kebutuhan dasar gitu, bukan tidak mampu membeli. Tapi kalau sekarang orang masih bisa ke mall, bisa ke pasar segala macam, saya kira Prof. Elita Rahmi dalam konteks ini tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan Dinda Refki, saya kira tadi mungkin masuknya
terlambat barangkali ke dalam sesi diskusi. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita mengawasi itu. Jadi statement saya pertama tadi bisa menjawab bahwa kita pengawasan dalam pelayanannya, dan bahwa kita hari ini sampai sekarang tetap menerima pengaduan terhadap layanan itu. Banyak, kalau mungkin ada yang belum dapat nomor center kita, bisa dicatat, mudah dihafal, 0811 959 3737. Jadi itu bisa dilaporkan, ya. 3737. Ya, 37, 0811 959 3737. Jadi kanal itu bisa dipakai untuk mengadukan apa saja terkait dengan COVID-19, dan untuk saya informasikan, diketahui, pola penanganan COVID-19 itu berbeda dengan pola penanganan biasa. Jadi kalau pola penanganan biasa itu pakai prosedur, misalnya harus diverifikasi, harus lapor dulu ke apa namanya itu, ke atasan langsung ataupun pemberi layanan. Kalau di COVID-19 ini kita ada nama metode apa namanya, sistem penanganan RCO namanya, reaksi cepat ombudsman. Jadi begitu dilaporkan, kita biasa langsung mencari tahu bagaimana pola penyelesaiannya. Jadi prosedur administratif itu dipotong beberapa, jadi dipercepat pola penanganannya. Kemudian terkait dengan pertanyaan Dinda Ardian Fikri, mahasiswa Jambi yang di Jakarta. Betul, tadi saya sampaikan bahwa teman-teman di Jogja itu mendapat bantuan, bukan ombudsman yang membantu, tapi kami memberi, seperti yang menjadi tugas kami memastikan bahwa orang yang perlu mendapat layanan itu diberi layanan oleh penyelenggara layanan. Jadi waktu itu, teman-teman di Jogja, kita sambungkan dengan perwakilan ombudsman di Jogja untuk disambungkan ke gugus tugas di sana. Pas waktu itu dengan Sekda Jogja. Nah, untuk kasus Jakarta, saya kira kita juga bisa melakukan itu. Saya juga sudah sering berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan DKI Jakarta. Kalau memang ada datanya, teman-teman mahasiswa ini, nanti kita sambungkan dengan Kepala Perwakilan DKI Jakarta. Nanti hubungi saja nomor yang tadi saya sampaikan. Hubungi saja, nanti Ombudsman akan segera memfollow up-nya, akan segera menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa teman-teman paling tidak tahu itu kalau dibantu apa alasannya, atau kalau tidak dibantu apa alasannya, paling tidak tahu itu. Tapi bahwa kanal itu kesulitan mungkin dilalui oleh teman-teman mahasiswa, kita bantu melalui kanal Ombudsman untuk memastikan bahwa kita bisa memperoleh layanan dari penyelenggara layanan. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa-mahasiswa lain, mahasiswa Jambi yang berada di luar daerah, misalnya yang berada di Bandung, di Medan, dan seterusnya. Kita siap membantu, dan kami Ombudsman masuk terus setiap hari terima laporan kita. Saya juga setiap hari juga masuk kantor. Oke ya. Kemudian tentang pertanyaan Zulkarnain, pengawasan eksternal, tadi sudah saya sampaikan di awal. Langkah Ombudsman Jambi terhadap pengawasan. Jadi langkah yang kami lakukan itu tadi, kami sudah membentuk gugus, dan itu seluruh persoalan informasi terkait dengan Ombudsman dan gugus penerimaan laporan ini itu bisa dihubungi nomor telepon yang tadi 0811 959 3737. Insya Allah akan sangat cepat bisa kita atasi. Saya kira itu sebagai penutup. Yang paling penting itu ini ya, yang paling penting itu yang kami rasakan sangat perlu segera diselesaikan oleh pemerintah, dan besok kalau memang ada pertemuan dengan Ketua DPR, tolong disampaikan, Pak Arkon, atau ada komunikasi dengan pemerintah. Saya juga selalu menyampaikan, kami merasakan di Ombudsman, koordinasi kita memang belum terintegrasi. Kira-kira begitu yang paling penting saya sampaikan. Misalnya, sampai tanggal 28 April yang lalu, atau tepatnya hampir 1 minggu yang lalu, tim dari gugus tugas provinsi itu belum berhasil mengoleksi seluruh informasi narahubung di setiap kabupaten kota. Misalnya dinas sosialnya, dinas kesehatannya, dan seterusnya. Jadi
belum berhasil mengoleksi secara keseluruhan. Kalau koordinasinya itu tidak terintegrasi semacam itu pasti akan terjadi masalah besar. Kami juga akan kesulitan menyambungkan orang yang melaporkan ke Ombudsman dengan penyelenggara layanan yang berusaha yang bisa menyelesaikan layanan itu. Bayangkan misalnya laporan menumpuk 1000, dijaminkan ada 1000 RT. Pasti setiap RT itu ada masalahnya. Kalau ada 1000 orang menyelesaikan itu dan itu tidak mungkin kami menyelesaikan per RT 1 per RT begitu. Jadi kami harus menyelesaikan ke sebuah pintu begitu, masuk ke sebuah pintu. Pintu inilah kemudian menyebar ke pintu-pintu berikutnya. Misalnya ini masalah bansos ada 100 orang, kami sampaikan namanya, silakan diselesaikan oleh Dinas Sosial Kota untuk didistribusikan ke RT, RW, dan seterusnya. Jadi koordinasi itu penting sekali dan itu memang menjadi kelemahan kita, mungkin akibat otonomi daerah dan seterusnya. Tetapi itu sudah tidak relevan lagi kita bertanya itu ini kewenangan siapa dan seterusnya. Kita harus memastikan bahwa ini kan untuk kepentingan, karena ini untuk kepentingan publik, yang begitu-begitu sudah tidak relevan lagi, misalnya Pilgub dan seterusnya itu sudah nggak relevan kita tanyakan sekarang gitu. Jadi itu yang menjadi catatan akhir saya, koordinasi yang integratif itu menjadi sangat penting untuk kita usahakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih, Pak Ombudsman Perwakilan Jambi, Bang Dr. Jafar. Kata kuncinya koordinasi. Itu penting, dan komunikasi tentunya. Baik, nggak terasa ini, tepat. Oh, lewat. Lagi-lagi lewat. Tapi ini lumayan. Lewatnya cuma 5-10 menit. Kalau biasanya sampai... Tepat ya, jam 4 CN. Ini karena ternyata menjadi efektif ketika polanya dirubah. Menjadi kita sharingnya rekaman. Jadi tidak terlalu banyak orang hadir dan bertanya yang... Kan semua ini pertanyaan jadi kan, semuanya ada pasangan. Baik, ya terakhir saya ingin mengucapkan tentunya terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah terseleksi masuk. Nah, maka besok nanti kawan-kawan berikutnya. Jadi kita agar adil, yang masuk itu yang pasti pertanyaan, kira-kira itu. Itu terima kasih yang sudah masuk teman-teman. Lalu juga mobil khusus, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber dari mulai guru besar hukum Profesor Erita, Prof, terima kasih banyak untuk waktunya yang luar biasa ini. Lalu juga kandung sahabat Dr. Jafar, Kepala Ombudsman, tentunya Ketua KNPI periode 2009-2012. Saya agak sungkan mengucapkan mantan, karena tidak ada mantan presiden. Yang ada presiden periode atau presiden pertama. Itu yang saya. Lalu terakhir, saya tidak akan menyimpulkan sesi rapat ini, karena saya meyakini teman-teman yang mendengar, bahkan nanti rekamannya didengarkan, punya kesimpulan dan tafsir masing-masing. Yang jelas bahwa KNPI akan secara konsisten, selain turun ke jalan secara konkret, dan insya Allah juga ini, para narasumber doakan minggu depan, kami akan membagikan 5.000 masker serentak. Dan itu hasil kolektif pribadi tanpa APBN, APBD, dan sumbangan perusahaan manapun. Itu betul-betul hasil kolektif dari teman-teman KNPI. Mantap. Dan akan terus-menerus melakukan itu. Dan juga besok, informasi akan daring call lagi sampai hari Kamis, lalu nanti ditutup minggu depan oleh forum rektor, dan terakhir itu semua kepala daerah menjadi penutup dari diskusi. Baru kami memberikan manifesto terhadap pemerintah provinsi, semacam poin-poin hasil rangkuman dari seluruh pembicaraan selama kurang lebih 2 minggu diskusi ini. Jadi ini ada outputnya, Prof. Erita, Bang Said, dan Bang Jafar. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Lalu saya, selain terima kasih, saya tidak juga meresum, saya ingin menutup saja. Saya rasa menarik mengutip, memfootnote dari bahasanya maksud inisiator atau CEO Facebook yang hari ini punya Instagram dan rata-rata media sosial milik perusahaannya. Dia bilang bahwa teknologi itu yang akhirnya melahirkan media sosial itu punya 2 sisi. Sisi pertama, jika media sosial itu digunakan oleh orang-orang yang memiliki sains atau ilmu pengetahuan, kita katakan tadi, maka teknologi dan media sosial itu akan menghasilkan edukasi, informasi, dan komunikasi. Artinya outputnya baik. Namun jadi masalah ketika media sosial dan teknologi itu dipergunakan oleh orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan atau sains, maka dia akan menjadi malapetaka. Inilah yang kita terjadi ini, bahwa sumber daya manusia itu penting.
Jadi bukan hanya soal punya gadget iPhone terbaru. Percuma iPhone-mu 11, otakmu pensiun 1, kan kira begitu nih. Nah ini menjadi problem nih. Saya rasa mudah-mudahan ini bersama selalu menjadi upgrade, dan saya tadi berpesan juga Prof. Erita bahwa KNP harus menjadi leading sektor penangkalan bukan hanya COVID, tapi berita hoax di media sosial. Terima kasih. Sekali lagi Prof. Erita, Kando Said, dan Kando Jafar. Kami mendoakan semoga ketiga narasumber, abang-abang, Yunda, senior kita ini, tentunya dalam keadaan sehat, murah rezeki dalam keadaan COVID, dan terus bekerja untuk kami, untuk kita, dan untuk Jambi. Akhirnya saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.